inside my heart and what I believe in, but somehow I will show the world what's inside my heart and be loved for who I am. Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection someone I don't know? Must I pretend that I'm someone else for all time? When will my reflection show who I am inside? There's a heart that must be free to fly, that roots with a need to know the reason why must we all conceal what we think and how we feel? Must there be a secret to me I'm forced to hide? I won't pretend that I'm someone else for all time. When will my reflection show who I am inside? When will my reflection show who I am inside? Yeay, Reflection by Maureen di kesempatan kali ini. Iya, betul banget. Wow, Keren ya. membuka sesi kedua kita di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, Kenapa tidak? Wow, sampai merinding loh. Merinding ya? Soalnya tinggi banget soalnya itu. Kayak kaju, aduh ketinggian. Kadang Maureen enggak, biasa aja gitu ya. Tapi kalau Maureen sendiri nih bernyanyi tadi ya, di kunci yang itu paling maksimal dari Maureen atau sebenarnya bisa lebih tinggi lagi? Oh, bisa sebenarnya. Masih bisa lebih tinggi lagi ya? Masih bisa. Oh my god. Ya, itu menunjukkan bahwa salah satu yang kita bahas di sesi pertama Iya, ya, betul. sesuatu kekuatan dari Maureen ada bernyanyi dan memang suaranya bukan bernyanyi yang pada biasanya pop gitu ya, tapi yang klasik ya atau seriosa yang orang Betul. suka menyebutnya seriosa seperti itu dan kita bisa melihat kualitasnya seperti apa. Benar, tebal banget ya suaranya ya. Tebel banget ya, Padahal nyaring gitu ya. Voice. Kalau kita mendengarkan di sini tebel, nyaring bunyinya Yes. dan sangat enak sekali untuk didengar ya. Benar. Berharap lagu itu juga menjadi berkat untuk sobat maestro yang mendengarkan di kesempatan kali ini Yes. ya. Kita lanjut ya. Aku masih penasaran dalam cerita kehidupan Maureen ya. Maureen bisa dikatakan jadi artisnya sekolah nih ya. Ada di dia Itu senyum senyum-senyum lagi. terus Kak Jul. Sekali lagi rendah hati ya. Tidak sombong orangnya. Cukup senyum aja. Iya, kalau memang Bapak bilang segitu aku terima aja gitu ya. Aku terima. Nah, jadi kan bisa dikatakan jadi bisa artis sekolah ya. Iya. Berbagai acara yang Kak Jul ketahui selalu ada Maureen. Ada apa-apa Maureen lagi dan Maureen. Itu awalnya bisa sampai sangat terkenal atau bisa dipakai di berbagai acara tuh gimana ceritanya Maureen? Sebenarnya awalnya sih sempet konsultasi sama guru BK aku. Oke. Sebenarnya awalnya aku ngomong kalau aku punya bakat, aku bisa nyanyi gitu. Dan waktu itu tuh akhirnya guru BK aku nyaranin, oh kamu ini aja ikutan nyanyi di opening sekolah waktu itu kalau nggak salah. Jadi pas kamu lagi MPLS atau enggak lagi apa ya istilahnya ya? Benar-benar. MPLS ya? Waktu itu di Atau- kebaktian aku nyanyi. Oke. Wow. Buat sobat maestro mungkin bingung MPLS mungkin ini singkatan dari salah satu sekolah gitu ya. Iya. Tapi lebih masa orientasi atau MOS gitu ya. Itu mah zaman aku kali. Kesel Ya banget. mungkin biar semua sobat maestro bisa tergambar gitu ya. Ya, Lebih tepatnya ya. MPLS atau masa orientasi lah ya. Masa Masuk ke orientasi sekolah baru awal banget kamu langsung mau ya. Iya. Wow. Waktu itu ditunjuk BK kamu nyanyi aja.
Kan mungkin banyak anak muda yang mikirnya seperti malu. Kamu nggak berpikir seperti itu ya? Enggak sih. Enggak. Kamu ambil kesempatan itu saat langsung Salah satu alasannya karena apa? karena online. Oh, Jadi mau curang. Daripada kalau offline kan semua mata melihat Iya. kita kan mungkin ada rasa takutnya gitu ya. Kalau online ya udah berani aja gitu ya. Iya, nah makanya ini aku jadi satu kesempatan buat maju sih. Ngembangin juga. Nah ini bagus. Kita bisa menemukan salah satu hal positif yang Yes. kita temukan di dunia online ya. Belajar online kadang-kadang membuat kita tidak perlu melihat banyak mata asli di Yes, mata kita, membuat kita jadi lebih berani. Dan itu rekaman jadi sistemnya ya. Iya. Nah, karena rekaman bisa coba berkali-kali juga di rumah, akhirnya lebih percaya diri. Iya. Tapi lewat satu pengalaman itu yang membuka jalan Mauren akhirnya ditunjuk lagi di acara lain-lainnya. Betul ya Mauren Betul. ya? Wow, itu yang Mantap, luar mantap. biasa. Ini sesuai dengan topik yang mau Kajo sharingkan di hari ini sepertinya ya. betul. Memang topik kita hari ini Bawa tentang anak apa kecil sih ini. Kajo? Oke, hari ini kita akan belajar sama-sama ya tentang Pygmalion Effect. Apa itu ya? Pygmalion Effect ya? Pygmalion Effect. Ini Itu adalah salah satu tips atau mungkin topik dari psikologi Kajo ya? Iya benar, sebenarnya salah satu efek sih ya yang biasa kita lakukan tuh dari sugesti biasanya gitu. Oke. Nah, Pygmalion Effect itu tuh apa sih? Nah, kalimat itu adalah kamu adalah sebaik yang kamu pikirkan. Gitu. Ketika kita merasa kita bisa dan kita merasa benar-benar yakin, kita akan bisa melakukan sesuatu yang memang kita bakatnya di situ, Kak. Itu. Nah, sebenarnya kita pengen tahu nih si Pygmalion Effect ini tuh cara kerjanya tuh kayak gimana sih, gitu kan. Caranya adalah seseorang kita berikan label positif dan label positifnya itu terinternalisasi kepada diri sendiri gitu. Jadi dia menghayati bahwa ternyata kemampuan ini tuh aku bisa miliki loh. Dan hal ini tuh untuk meningkatkan optimismenya pada kemampuan itu. Misalkan Mauren nih, dia suka nyanyi dan pintar nyanyi. Jadi semua lingkungannya melabelkan dia tuh, kamu tuh pintar nyanyi, kamu tuh bagus suaranya, kamu tuh tinggi suaranya kayak gitu. Dan itu tuh benar-benar terinternalisasi. Jadi dia masuk ke dalam dirinya dan label positif itu udah langsung terpatri ya di dalam hatinya bahwa aku tuh pintar nyanyi, aku tuh bakatnya memang nyanyi. Dan itu bisa meningkatkan optimismenya bahwa oke, aku tuh mampu di sini. Itu cara kerjanya. Wow, itu adalah Pygmalion Effect yang kita hari ini sedang pelajari Kajo ya. Yes, betul. Berbicara poin utamanya adalah tentang pelabelan. Iya, benar. Coba kita tanya kepada Mauren, apakah benar yang dikatakan oleh seorang Kajo? Mauren merasa nggak bahwa ada pelabelan yang diberikan pada seorang Mauren? Jadi kalau di sekolah, aku lagi nyari penyanyi nih, Mauren. Langsung Iya. identiknya penyanyi sama Mauren. Itu dirasakan nggak oleh Mauren? Iya, aku ngerasa sih. Ngerasa ya? Aku ngerasa. Jadi Mauren tuh identiknya sama penyanyi aja ya. Lagi ujian nyanyi dong Mauren. Oh enggak dong. Gimana? Enggak pada tempatnya gitu ya. Tapi acara apapun kalau nyari penyanyi, lomba nyanyi langsung carinya Mauren gitu ya. Nah jadi yang Mauren katakan tadi, Mauren tuh merasakan labeling itu. Labeling itu ternyata didapat dari pengalaman Mauren mau untuk mengambil kesempatan bernyanyi di ibadah yang pertama kali saat dilakukan orientasi. Ya, Iya. wow, itu yang kesempatan yang diambil sebenarnya kan ya. betul. Dan katanya Kak Jo ya, di hari ini Pygmalion Effect ini selain kita sudah tahu definisinya, Iya. ada banyak hal yang juga bisa kita pelajari dari Iya. Pygmalion Effect ini ya. Betul banget. Karena sebenarnya ada sesuatu hal juga yang banyak bisa kita pelajari gitu ya. Yang pertama adalah hati-hati dalam memberikan label. Sebenarnya itu. Tadi kan aku bilang label yang positif gitu kan. Tapi kenapa sih bisa kita bilang hati-hati dalam pemberian label? Toh namanya mulut itu kadang-kadang suka ada juga label negatif, Kak. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Kita ingat juga nih cerita bahwa tentang gajah kecil mungkin ya. Nah, gajah kecil itu tuh sudah dirantai kan dari kecilnya. Dan itu tuh membuat dia pas dia mau lari kenceng gak bisa. Kayaknya sakit kakinya gitu kan. Tapi makin lama makin besar si gajah ini tuh bukan gajah kecil lagi. Berubah menjadi gajah besar. Tapi yang ada di otak dia adalah rantai ini tuh udah gak bisa dia patahin. Karena waktu kecil aja dia seperti itu dan merasa tersakiti. Makanya kenapa dia maju selangkah dan dia tiba-tiba mundur selangkah kembali. Seperti itu terus habitnya gitu. Dan ini juga terjadi sama namanya manusia gitu. Kalau misalkan kita sudah melabeli anak kita dari kecil, itu tuh benar-benar bakalan keinget terus. Misalkan anak kita tuh bilang, kamu mau males. Itu tuh sampai besar dia bilang, aku kan males. Seperti sudah diiyakan sama dia gitu. Iya. Akan menjadi berbeda kalau kita bilang, Mauren kamu pinter nyanyi gitu. Nanti dia saat dia besar pun biasa bilang,
aku tuh pinter nyanyi, aku tuh bisa nyanyi, aku tahu nada gitu. Oke, itu yang jadi poin pertama bisa kita pelajari hari ini ya. Betul. Tentang pelabelan. Jadi positif dan negatif ini berjalan seiringan Kak Jo ya. Kalau yang pelabelan positif yang kita lihat seperti ini, Yes, orang betul. bisa semakin lebih percaya diri, semakin mengembangkan bakatnya. Ya. Itu hal-hal yang baik dari Betul. Pygmalion Effect. Tapi sisi lain kalau ternyata di labelingnya buruk, Ya. itu akan membuat kita menjadi aku buruk, aku buruk, aku buruk. Betul, Ya. betul. Nah, seorang Maure sendiri ya punya pengalaman pribadi kah? Bukan nyanyi ya, kalau nyanyi sudah dilabeli positif. Tapi dari sisi kehidupan Maure yang lain ya, yang sempat terlabelkan kayaknya ini aku jelek di sini, dan itu akhirnya membuat Maure mengiyakan, oh ya emang aku jelek di sini. Ada nggak Maure? Mungkin ini ya. Sampai sedih Maure ngomongnya ya. Pelabelannya negatif soalnya, jadi aku sedih sekali gitu. Gimana Maure? Kurang disiplin. Kurang disiplin. Wow. Ini dilabelkan oleh siapa nih? Sama keluarga terdekat mungkin ya. Keluarga terdekat ya. Ya pasti papa, mama mungkin ya, atau mungkin cici. Itu melabelkan kamu nih nggak disiplin anaknya gitu ya. Jadi sering terdengar kata-kata itu di telinga Maure. Iya. Awalnya kenapa bisa sampai ada label itu? Karena kayak misalnya nih bangun tuh siang gitu. Terus udah gitu misalnya aku harus berangkat jam 10. Nah aku tuh pasti bangun jam 9. Waduh. Dan gak bisa bangun pagi. Temenan sama Kajul berarti. Oh, iya. Karena the power of kepepet biasanya kan lebih kuat gitu ya. Oke, jadi karena mepet-mepet melakukan segala sesuatu, akhirnya di labeling itu ya, gak disiplin anaknya gitu. Wow. Tapi itu sampai semua orang, teman-teman kamu pun tahu kamu seperti itu atau Enggak. Oh, Untungnya di sekolah tidak dilabeli seperti itu ya. Ini berarti fun fact lagi nih. Akhirnya dia membongkar aibnya sendiri ya. Iya, dari satu Bandung tahu. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu kan adalah pelabelan. Hari ini kita belajar tentang Pygmalion Effect. Kalau Benar. ada pelabelan negatif, berarti tugas kita adalah tidak mengiyakan pelabelan tersebut ya Kak Jo ya. Betul. Tapi itu sebenarnya sugesti lagi sih, balik lagi ya. Namanya sugesti itu agak sulit karena udah masuk ke alam bawah sadar. Makanya kenapa kita harus menjaga namanya mulut kita gitu loh. Oke, Itu yang paling kita berbahaya. Harus hati-hati dalam Yes. melabeli orang lain Benar, dan juga benar. melabeli diri kita. Ya, Itu betul. poin pertama ya, Yes. yang kita bisa pelajari dari Pygmalion Effect Betul. ini. Ada beberapa poin lagi Kak Jo ya. Apa nih, Yang Kak? kedua yaitu upgrade diri kita sesuai dengan label yang diberikan. Itu yang paling penting. Misalkan nih, kayak tadi Mauren tuh udah dipakai di sekolah kan, sebenarnya jadi artis sekolah. Tapi kebayang kalau misalkan dia ngerasa kayak aku udah cukup di sini, udah kayak oke lah standar aku tuh udah stuck di situ aja, dan tidak lagi mau mengupgrade dirinya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba nih masuk kelas 10 yang baru-baru gitu kan, anak-anak juniornya, ternyata kalau misalkan Mauren yang nggak mau latihan lagi, nggak mau upgrade diri sendiri, udah tuh lewat masa-masanya, akan diganti sama yang kelas 10, kelas 11 gitu kan. Tapi akan berbeda kalau misalkan Mauren terus melatih dirinya sendiri dan juga terus mengupgrade dirinya sendiri sampai akhirnya dia merasa bahwa ini belum cukup, dan ini tuh belum, sampai dia tuh ngerasa kayak terus berlatih gitu sih. Wow, jadi kita belajar lagi dari Pygmalion Effect ini. Iya. Walaupun kita sudah dilabeli positif, jangan sampai pelabelan positif membuat kita terlena, kita Ya, tidak mengupgrade diri kita lagi. Betul. Wow, bersyukurnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mauren dari sesi pertama, dari kelas 1 SD bahkan sampai detik ini masih terus Betul. mengasah tentang dunia tarik suaranya. Tapi Mauren punya nggak pengalaman supaya mungkin tidak terbocor lagi pengalaman buruk negatif dari Mauren, tapi cerita mungkin dari teman-teman deh gitu ya. Pernah dilabeli kamu jago loh ini, tapi ini terlena sampai sekarang akhirnya nggak jadi jago-jago banget karena udah nggak mengasah dirinya. Ada nggak pengalaman kayak gitu Mauren? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Berarti lingkungannya positif kan Jo ya. Iya, benar. Lingkungannya ini yang sudah dilabeli positif terus mempertahankan hal-hal yang positif tadi, mengembangkan bakat-bakatnya sampai kira terus dilabeli positif gitu ya. Benar. Rasa ya kalau enggak nanti lingkungannya bilang, dia biasa aja kok ininya Nah. pelajarannya bahaya. Padahal dulu sempat dibilang bagus gitu Iya, ya. kan? Itu yang Bahaya hati-hati. nanti. Ini mengingatkan aku juga nih Kak Jo sama Apa tuh? cerita banyak orang yang berkata hati-hati dengan cerita zaman dulu gitu ya. Yes. Ini suka kita temui oleh bapak-bapak atau Oh, iya. ibu-ibu yang zaman dulu memiliki kesuksesan yang begitu luar biasa Benar, gitu ya. benar. Saat dia duduk nongkrong dengan teman-temannya, zaman dulu aku loh hebatnya ini. Zaman dulu. Ya, Tapi betul. setelah ditanya sekarang apa nih prestasinya?
jadi apa ya? Prestasi saya adalah mengungkit masa lalu saya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Besok, oh my god. Aduh, nggak bagus ya untuk Mauren yang, aduh kata Mauren jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi kalau Mauren sudah dikasih label yang baik, sudah menjadi juara 3, juara 2, juara 1 dalam dunia tarik suara, itu nggak membuat Mauren berhenti ya. Pasti ada perlombaan-perlombaan ke depan yang harus terus diikuti oleh Mauren untuk membuktikan. Betul ya Mauren ya? Nah, kalau dikasih kesempatan ya, kan tadi ditanya belum ada lomba terdekat gitu ya. Tapi sebenarnya ada niat lagi untuk ikut lomba. Ada. Oke. Kalau lomba nyanyi itu ada nggak sih yang tahunan gitu, yang dikejar atau yang Mauren ketahuan itu ada nggak sih perlombaan tahunan gitu, yang rutin dilakukan dan kayaknya aku mau ikut lomba itu deh. Ada nggak Mauren? Belum sih ya sekarang, cuman mungkin nanti aku bakal ikut yang Masmur lagi mungkin ya. Kalau ada lagi aku ikut lagi. Jadi ini adalah lomba tahunan ya? Iya, Wah, harusnya. dan biasanya namanya juara 1 ini sulit nih ya, karena lebih mudah untuk meraih daripada mempertahankan. Tapi seorang Mauren membuktikan ya bahwa bisa mempertahankan untuk jadi juara pertama di lomba bermasmur. Oke ya, keren ya, punya semangat untuk lebih baik lagi membuktikan bahwa dia itu di label positif masih bisa, tahun depan juga masih bisa jadi juara 1. Masih. Oke, itu poin kedua Kak Jo ya, tentang bagaimana harus terus mengembangkan bakat kita atau kemampuan kita. Mengupgrade diri sendiri. Poin ketiga, dan ini jadi poin terakhir Kak Jo ya. Yes, betul banget. Apa ini? Kayak Kak Jo bisa baca pikiran aku ya. Iya, aku udah lihat catatan Kak Jo sebenarnya. Gimana nih Kak Jo? Oke, yang ketiga adalah yakin pada kemampuan diri sendiri. Ini sebenarnya yang paling penting ya. Kalau misalkan label yang diberikan itu kan sebenarnya dari lingkungan kita, itu dari sekitar kita yang tahu kita tuh seperti apa gitu. Tapi saat kita bilang kamu tuh pinter nyanyi ya, enggak, biasa aja gitu kan. Itu seperti kita menolak bakat kita. Dan itu yang nggak dibolehin gitu. Makanya kenapa kita harus yakin juga sama kemampuan yang kita miliki. Saat orang bilang melabelkan diri, kamu tuh pinter di sini ya? Iya, aku bisa di sini gitu. Dan itu tuh sebenarnya rasa yakin kita akan meningkatkan kepercayaan diri kita sama bakat kita gitu, dan itu yang terpancar di dalam diri. Jadi ada balancing antara di luar ngomong apa dan juga kita pun di dalam dirinya seperti apa. Oke, Gitu. jadi efek ini akan berjalan saat pelabelan orang lain positif, tapi dalam diri kita pun juga menerima yang kita melabeli diri kita. Betul. Oke, jadi terkadang di luar sudah baik tapi kita nggak menerima, efek ini nggak akan berjalan Kak Jo ya? Ya enggak dong. Jadi ya sebenarnya lebih stuck aja di situ gitu kan. Jadi tidak ada peningkatan. Dan ada rasa yang percaya diri sama kemampuan itu. Jadinya ya biasa aja orangnya. Standar-standar gitu loh. Itu yang bahaya. Itu berbicara tentang pelabelan gitu ya. Kita balik lagi ke cerita dalam kehidupan Mauren. Mauren sudah dilabeli musik, oke lah. Nanti kita nggak usah membahas tentang musiknya ya. Musiknya sudah baik. Tapi tentang kedokterannya. Ada nggak yang melabelin seorang Mauren itu identik dengan dokter? Sudah ada belum Mauren? Sekarang belum sih. Sekarang belum. Karena ketutup sama musik itu. Kalau Mauren sendiri kenapa merasa belum ada yang melabeli seorang Mauren tentang kedokterannya? Karena mungkin masih jauh kali ya. Masih jauh ya? Maksudnya masih belum lah gitu. Oke, Tapi jadi apa? Sorry. Boleh Kak Jo. Tapi ada nggak sih kayak teman-teman kamu yang bilang, dia udah pasti kedokteran lah, soalnya kan orang tuanya gini, keluarganya gini gitu masih? Ya ada. Oh, Itu banyak ya. itu banyak ya. Tapi kayaknya Mauren kurang bersemangat kalau dilabeli hanya karena keluarga dokter. Iya, kan? ya. Betul ya? Iya. Kurang suka dengan itu ya? Bukan kurang suka sih. Apa? Tapi Cuman ya maksudnya aku mau jadi dokter karena keinginan diri sendiri, bukan tuntutan gitu. Menarik tuntutan ya. orang Terkadang banyak yang jadi dokter karena tuntutan gitu ya. Tapi bener loh, aku sendiri ya kayak misalkan lihat nih temanku yang semuanya dokter kecuali dia gitu ya, ngerasa kayak pasti berat ya jadinya gitu loh. Karena di otak aku tuh kalau misalkan kita ada di dunia dokter, anakku tuh harus dokter gitu kan. Itu yang jadi kayak tuntutan gitu. Padahal anak-anaknya ngerasa kayak enggak kok, orang tuaku kayaknya nggak pernah nuntut gitu ya. Berarti sudut pandangku yang salah. Oke, hati-hati dengan sudut pandang gitu ya. Dan bahkan Kak Jo pernah mendengar cerita nih Kak Jo ya, kalau tentang tuntutan itu, misalnya seluruh keluarga dokter, tinggal tersisa satu anak lagi yang belum kuliah. Kamu harus dokter ya, itu jadi tekanan kan.
Lalu akhirnya karena dia tidak suka, dia tetap ambil kedokteran karena memang itu suruh perintah dari keluarga. Tapi setelah dia lulus, dia kasih ijazahnya ke orang tuanya. Nih Pak, Ma, ini yang Papa Mama minta. Aku udah selesai dan sekarang tugas aku untuk mencari apa yang aku mau. Nah, itu cukup menyedihkan sebenarnya ya. Bukan suatu hal yang patut dibanggakan juga. Karena yang dia melakukan segala sesuatu cuma karena perintah. Tapi sekali lagi Maureen sudah menegaskan ya. Sekali lagi Maureen mau jadi dokter bukan karena keluarga semua dokter. Maureen jadi pengen dokter bukan karena itu ya. Sudah dipastikan oleh Maureen. Nah, tadi masih poin ketiga ya tentang melabeli diri sendiri. Tadi poin yang pertama adalah melabeli orang lain. Ternyata lingkungan Maureen tidak melabeli Maureen seorang dokter karena masih sibuk dengan dunia nyanyinya gitu ya. Tapi dari dalam diri Maureen sendiri sudah melabeli diri sendiri belum? Aku seorang dokter. Sudah, tapi masih ragu. Ibarat di labelnya masih lemnya belum rekat nih kayaknya. Masih suka lepas-lepas ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh Kak Jo ya. Kalau dalam diri kita juga belum terlalu yakin, lingkungan juga akhirnya tidak yakin dengan apa yang kita pikirkan juga, itu yang sulit gitu ya. Tapi karena ini satu cita-cita dari seorang Maureen gitu ya. Jadi semoga Maureen juga bisa belajar bareng-bareng dengan kita dan seluruh Sobat Maestro juga ya. Bahwa tentang Pygmalion Effect ini sangat penting. Bahwa tentang pelabelan ini bukan sekedar hanya pelabelan semata gitu ya. Tapi kalau kita sudah dilabeli positif oleh lingkungan kita, kita juga melabeli diri kita yang positif, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Prestasi akan muncul berkat Pygmalion Effect ini. Ya. Ada tambahan lagi Kak Jo mengenai Pygmalion Effect ini atau mungkin menyimpulkan semua pembahasan kita di hari ini? Sebenarnya si Pygmalion Effect ini tuh memberikan ekspektasi kepada orang lain gitu ya, bahwa dia tuh bisa apa, dia bisa apa, dan juga sebenarnya itu penting karena saat kita bilang dia bisa apa dan dia bisa apa, itu memberikan keyakinan pada orang tersebut bahwa dia tuh punya kemampuan itu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman semua, lingkungan tuh harus disupport gitu dengan cara memberikan label-label positif kepada orang-orang, bukan hanya pelabelan negatif gitu sih Kak. Itu yang ditutup oleh Kak Jo ya dengan satu kesimpulan yang cukup baik Sobat Maestro ya. Sebelum kita berpisah karena waktu juga berjalan dengan begitu cepat sekali gitu ya. Untuk seorang Maureen, kita kan pernah melihat ya, sekarang sudah ada namanya Dokter Tompi. Seorang dokter tapi dengan dunia musiknya juga sambil berjalan. Betul. Apakah itu juga satu mimpi Maureen? Kalau misalnya kita ketemu Maureen lagi 7-8 tahun ke depan gitu ya, itu mimpi seorang Maureen kah? Iya. Semoga bisa berjalan beriringan gitu ya. Tadi spesialisnya sudah dokter anak gitu ya, ditambah dengan dunia musik. Kalau musik berarti pengen punya album dan segala macam ya? Atau cita-cita terbesar dalam dunia musik seorang Maureen itu apa? Ya itu sih, semoga nanti suatu saat bisa punya album. Ya. Itu kayak mimpi musisi, endingnya ujungnya adalah itu ya, menciptakan album, masuk dapur rekaman dan bisa dinikmati oleh banyak orang gitu ya. Oke, kita doakan ya itu bisa terjadi, bisa terwujud untuk seorang Maureen. Kita bisa melihat bahwa satu lagi seperti Dokter Tompi gitu ya, seorang dokter yang bisa juga punya bakat dalam dunia bernyanyi. Betul. Sebelum kita berpisah nih Maureen katanya punya satu quotes untuk kita semua dan juga untuk seluruh Sobat Maestro nih. Apa nih quotes yang bisa diberikan untuk kita semua di hari ini? Oke, aku bacain ya. Jangan pernah berputus asa dan terus berusaha sampai kamu meraih apa yang menjadi targetmu. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Menarik ya. Saat Tuhan menyertai kita, segala persoalan juga bisa kita atasi dan kita bisa mencapai segala tujuan kita. Terima kasih sekali lagi Sobat Maestro untuk obrolan kita kurang lebih 1,5 jam ke belakang gitu ya. Berharap pastinya ini bisa menjadi satu manfaat, satu tontonan yang bisa menginspirasi Sobat Maestro. Dan pastinya kita akan kembali lagi minggu depan dengan narasumber yang berbeda, tapi pastinya dengan inspirasi yang berbeda juga. Kalau sekarang kita akan pamit undur diri, dan sebelum kita berpisah, Maureen juga akan berlatih lagi kali ini menjadi penyiar, tapi jangan serius ya, ngomong aja ya. Akan menutup rangkaian acara kita hari ini. Silakan Maureen. Dari Graha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Maureen Feodora, Kak Jul dan Kak Jo pamit undur diri. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan memberkati. Bye-bye.